selamat datang di Vanya Stories. Di sini saya akan bercerita tentang true crime, missing people, kisah inspiratif, dan cerita-cerita menarik yang ada di internet. So, enjoy the stories. Marvin Pence Gaye Jr. atau yang lebih dikenal sebagai Marvin Gaye lahir di Howard University Hospital di Washington DC, Amerika Serikat pada tanggal 2 April 1939. Ayahnya, Marvin Gaye Sr. adalah seorang pendeta dan penyembuh di sebuah gereja Pantekosta, dan ibunya, Alberta Gaye, hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. Marvin Gaye adalah anak tertua kedua dari 4 bersaudara. Dia memiliki 2 saudara perempuan, Jenny dan Zeola, dan 1 saudara laki-laki, Frankie Gaye. Ia juga memiliki 2 saudara tiri, Michael Cooper, putra ibunya dari hubungan sebelumnya, dan Anne Wawn Carey Gaye yang lahir sebagai hasil dari perselingkuhan ayahnya. Rumah pertamanya adalah di proyek perumahan umum apartemen Fairfax yang sekarang sudah dihancurkan di 1617 4th Street Southwest di lingkungan Southwest Waterfront. Marvin Gaye mulai bernyanyi di gereja ketika dia berumur 4 tahun. Ayahnya sering menemaninya bermain piano. Dia dan keluarganya adalah bagian dari gereja Pantekosta yang dikenal sebagai Rumah Tuhan. Rumah Tuhan mengambil ajarannya dari Pentakostalisme Ibrani yang menganjurkan perilaku yang ketat dan menganut baik perjanjian lama dan baru. Menggunakan peraturan agama tersebut, Marvin Senior memerintah rumah tangganya dengan tangan besi. Dia seorang pria yang berkonflik dan rumit. Dia tidak bisa menahan pekerjaan untuk waktu yang lama. Dia adalah seorang pecandu alkohol yang suka mengamuk, dan dia juga seorang crossdresser. Dia sering melecehkan keempat anaknya atas nama agama. Dia akan memberikan hukuman yang terberat kepada Marvin Jr. untuk segala kekurangannya. Marvin Jr. menggambarkan tinggal di rumah ayahnya sebagai mirip dengan tinggal dengan seorang raja yang sangat aneh, berubah, kejam, dan sangat berkuasa. Jika bukan karena ibunya, Marvin sudah lama mengakhiri hidupnya sendiri. Ibunya, Alberta, mengakui bahwa suaminya sangat membenci putranya. Suamiku tidak pernah menginginkan Marvin, dan dia tidak pernah menyukainya. Suamiku biasa mengatakan bahwa dia berpikir Marvin bukan anaknya, dan yang lebih buruk, dia juga tidak ingin aku mencintai Marvin. Marvin Gaye bersekolah di sekolah dasar Fairfax dan kemudian sekolah menengah pertama Randall. Gaye mulai menyanyi lebih serius di SMP, dan dia bergabung dengan Randall Junior High Glee Club. Gaye sempat bersekolah di Spingarn High School sebelum pindah ke Cardozo High School. Gaye bergabung dengan beberapa grup vokal doo-wop termasuk Diapers dan Dizzy Tones. Hubungan Gaye dengan ayahnya memburuk selama masa remajanya karena ayahnya sering mengusirnya dari rumah. Pada tahun 1956, Gaye yang berusia 17 tahun putus sekolah dan mendaftar di Angkatan Udara Amerika Serikat sebagai penerbang biasa. Kecewa karena harus melakukan tugas-tugas kasar, ia memalsukan penyakit mental dan dipulangkan tak lama kemudian. Sersan Gaye menyatakan bahwa dia menolak untuk mengikuti perintah. Gaye menikahi saudara perempuan Berry Gordy, Anne Gordy, pada Juni 1963. Pasangan itu berpisah pada 1973 dan Anna mengajukan gugatan cerai pada November 1975. Pasangan itu resmi bercerai pada 1977. Dengan Anna, Gaye tidak memiliki anak kandung. Dia mengadopsi putra dari Denise Gordy, keponakan Anna, yang diberi nama Marvin III.
Gaye kemudian menikah lagi dengan Janice Hunter pada Oktober 1977. Pasangan itu berpisah pada 1979 dan resmi bercerai pada Februari 1981. Mereka memiliki 2 orang anak yang bernama Nona Gaye dan Frankie Gaye. Pada tahun 1984, ketika Gaye berusia 44 tahun, dia mengalami kemunculan kembali karirnya setelah 5 tahun terpuruk. Album pasca Motown pertamanya, Midnight Love, berada di puncak tangga lagu. Dan dia menikmati hit terbesar dalam karirnya dengan Sexual Healing, yang selama 10 minggu berada di urutan teratas di tangga lagu Hot Black Singles. Sexual Healing akhirnya menjadi hit R&B terbesar tahun 80-an. Karena itu, Gaye harus menyelesaikan tur 4 bulannya. Tur yang merupakan bencana sejak pembukaannya pada 18 April di San Diego, California. Saat tur dimulai, Gaye relatif sehat dan bahagia. Tetapi beberapa minggu setelah tur, dia mulai mengkonsumsi kokain. Ketika tur berpindah dari pantai barat Amerika ke pantai timur dan sebaliknya, perilaku Gaye mulai semakin tidak menentu. Karena penggunaan narkoba tanpa henti, Gaye menjadi semakin paranoid sepanjang tur. Dia sampai menyewa pasukan kecil pengawal pribadi, dan dia akan mengenakan rompi anti peluru sampai saat dia berjalan di atas panggung. Di suatu tempat di tengah tur, Gaye bahkan yakin bahwa pembunuh bayaran telah disewa untuk menghabisinya. Selama tur, dia khawatir diracun secara diam-diam. Ketika singgah di Boston, saat konferensi pers, wartawan duduk terpana saat Gaye mengungkapkan bahwa dia telah menyewa pengacara terkenal F. Lee Bailey untuk menentukan bagaimana, mengapa, dan oleh siapa dia diracun selama tur. Setelah tur selesai, Gaye pulang ke rumah besar orang tuanya di 2101 South Gramercy Place di Los Angeles untuk memulihkan diri. Selama 9 bulan berikutnya setelah tur, rumah itu menjadi rumah bagi kegilaan tanpa henti. Ayahnya, Marvin Senior, ibunya Alberta, dan Gaye tidur di 3 kamar tidur yang bersebelahan di lantai 2. Orang tua Gaye tidak tidur di kamar yang sama selama lebih dari 10 tahun. Sementara saudara laki-laki Gaye, Frankie, dan istrinya Irene tinggal di pavilion rumah itu. Sebagian besar waktu dihabiskan Marvin Senior di kamarnya sambil meneguk vodka, sementara putranya mengurung diri di kamar tidurnya. Alberta prihatin dengan kondisi dan kecanduan Gaye. Ibunya berkata, "Marvin akan berkata, 'Ibu, ini yang terakhir kali, aku janji.' Tapi ketika dia keluar, Gaye akan menelpon dan seseorang akan muncul untuk mengirimkan paket lain. Saat Gaye sedang mood, dia akan memanggil wanita. Kadang-kadang teman-temannya akan datang mengunjunginya di kamarnya. Dan kadang-kadang bahkan mantan istrinya, Anna dan Janice, akan datang. Dengan paranoia yang terus memuncak, Gaye memasang sistem keamanan dan pengawasan yang rumit dan mahal di rumah orang tuanya. Pada hari Sabtu, 31 Maret 1984, orang tua Gaye terlibat pertengkaran kecil. Penyebab utama ketegangan adalah dokumen polis asuransi yang salah tempat. Selama sisa hari itu sampai malam, ayah Gaye terus meneriaki ibunya tentang dokumen yang hilang, yang menurutnya hilang karena ibunya. Akhirnya, Gaye sudah muak dan menyuruh ayahnya untuk meninggalkan ibunya sendirian. Ayahnya mundur
tetapi terus berteriak dengan tidak masuk akal di seluruh rumah sampai dia pergi tidur. Marvin Senior pergi tidur dengan marah dan dia bangun masih dengan perasaan marah keesokan paginya pada hari Minggu 1 April 1984. Sekitar pukul 12.30 dia masih berteriak sambil menaiki tangga kepada istrinya yang berada di kamar Gaye. Gaye keluar dari kamarnya, membungkuk di atas tangga pagar yang menghadap ke lantai pertama rumah mereka, dan berteriak kembali kepada ayahnya bahwa jika dia ingin berbicara dengan istrinya tentang dokumen yang hilang, maka dia harus naik tangga dan menanyakan dengan benar kepadanya. Menurut Alberta, Marvin Senior segera naik ke atas ke kamar Gaye tempat dia duduk di tempat tidur putranya. Saat Marvin Senior masuk ke kamar Gaye, dia sekali lagi mulai berteriak pada Alberta atas dokumen asuransi yang hilang. Gaye Junior melompat dari tempat tidurnya dan meminta ayahnya pergi, tapi Marvin Senior bertahan. Saat itulah Gaye dilaporkan mendorong ayahnya yang berusia 17 tahun keluar dari kamar, membuat ayahnya jatuh. Gaye kemudian berulang kali menendang dan meninju ayahnya saat berada di lantai. Akhirnya Alberta memisahkan Gaye dari ayahnya. Marvin Senior kemudian bangkit dan dengan tenang berjalan ke kamar tidurnya di seberang lorong lantai 2. Beberapa menit kemudian Marvin Senior masuk kembali ke kamar tidur putranya. Dia memegang pistol kaliber 38. Gaye yang telah memberikan senjata itu kepada ayahnya beberapa bulan sebelumnya untuk perlindungan diri. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ayahnya menarik pelatuknya. Marvin Senior menembak putranya tepat di jantung. Ibu Marvin yang berdiri sekitar 8 kaki dari Marvin berkata, "Suamiku tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menodongkan pistol ke arah Marvin dan menembak." Tembakan itu masuk ke dada Gaye lalu memantul ke paru-paru kanan, jantung, diafragma, hati, perut, dan ginjal kiri sebelum berhenti di sisi kirinya. Tubuh Gaye langsung jatuh ke lantai. Di tempat tidurnya, Marvin Senior dengan tenang berjalan ke arah putranya dan menembak lagi. Kali ini menembus bahu kiri Gaye tepat di bawah tulang selangka. Ketika saudara laki-laki Gaye, Frankie, mendengar tembakan itu, dia langsung berlari ke dalam rumah Gramercy. Istrinya Irene langsung menelpon 911. Marvin Gaye hanya bisa berbisik saat darah mengucur dari kedua luka tembak tersebut, mengatakan kepadanya, "Saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Saya tidak bisa melakukannya sendiri, jadi saya minta dia melakukannya. Ini baik, tidak ada lagi yang tersisa dalam diriku." Ketika para medis muncul di tempat kejadian, mereka meminta pistolnya. Setelah mengacak-ngacak kamar tidur Marvin Senior, Irene menemukannya di bawah bantal. Hampir 20 menit telah berlalu sejak Gaye ditembak. Saat dia dilarikan ke California Hospital Medical Center 3 mil jauhnya, petugas medis mencoba menyadarkan Gaye, tapi sudah terlambat. Marvin Gaye dinyatakan meninggal saat tiba pada pukul 13:01 sehari sebelum ulang tahunnya yang ke-45. Marvin Senior memberikan laporan kepada Los Angeles Herald Examiner yang sedikit berbeda dari yang disampaikan istrinya. "Aku menarik pelatuknya. Yang pertama sepertinya tidak kena karena dia mengangkat tangannya ke wajahnya seperti baru saja dipukul. Lalu aku menembak lagi. Aku mundur dan masuk ke kamarku dan mengunci pintu. Kali ini aku mendengar dia berkata, 'Oh,'
dan aku melihatnya jatuh. Aku tahu bahwa aku menembakkan pistol. Aku hanya mencoba untuk menahannya dariku. Aku ingin dunia tahu bahwa aku tidak sombong. Marvin Senior awalnya dituduh melakukan pembunuhan tingkat pertama. Tetapi tuduhan itu dikurangi menjadi pembunuhan sukarela setelah didiagnosis tumor otak oleh Hakim Gordon Ringer pada tanggal 2 November 1984. Dia dijatuhi hukuman 6 tahun dan masa percobaan 5 tahun. Ringer mengatakan ini adalah salah satu kasus yang sangat tragis di mana kehidupan yang masih muda dihancurkan. Tetapi tampaknya semua orang setuju, termasuk petugas investigasi berpengalaman, bahwa pemuda yang meninggal secara tragis itu yang telah memprovokasi kejadian, dan itu semua salahnya. Setelah pemakaman Gaye, tubuhnya dikremasi di Forest Lawn Memorial Park di Hollywood Hills. Abunya disebar di Samudra Pasifik. Ketika ditanya apakah dia mencintai putranya, Marvin Senior berkata dengan lembut, "Katakanlah, saya tidak membencinya." Marvin Senior meninggal di panti jompo pada tahun 1998. Thanks for joining. Jika Anda suka, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye-bye.